dengan sholat yang berbeda-beda. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Nah, sholatnya Nabi itu seperti apa? Baca Fatihah enggak? Fatihahnya baca basmalah enggak? Setelah takbir sedekap atau selonjor tangannya? Kita tidak tahu. Ini berarti para ulama mujtahidin ketika mereka mendeskripsikan ibadah sholat, dadak mencari, tidak menemukan petunjuk yang pasti bahwa Nabi sholatnya seperti ini, betul enggak? Tuh, berarti kan mereka menyempurnakan agama Islam kan? Para imam-imam inilah yang menyempurnakan agama Islam. Jadi kalau Anda mengatakan Islam sempurna, berarti Anda tidak menghargai jasa para ulama yang telah banyak berbuat menyempurnakan agama ini. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa lagi di AL Dakwah Maluku. Saya hari ini bersama-sama dengan Ustadz Dr. H.M. Besarlo. Insya Allah beliau kabar sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Mohon maaf pemirsa mungkin tidak mendengarkan, tapi beliau punya kabar sehat insya Allah. Diskusi kita pada kesempatan ini berkaitan dengan salah satu video yang viral ya. Seorang ustadz juga yang terkenal, beliau sudah tua, yang kita kenal dengan nama Buya Syakur. Ada hal yang mungkin bisa kita diskusikan pada kesempatan ini terkait persoalan pernyataan beliau bahwa agama itu belum sempurna, Ustaz. Dari cuplikan video yang tadi saya tampilkan, itu ada dua pertanyaan yang barangkali perlu kita diskusikan pada kesempatan ini. Jadi yang pertama, mungkin Ustaz, saya langsung saja. Yang pertama terkait komentar beliau mengenai Shallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi Rasul SAW pernah mengatakan dalam hadis begitu bahwa salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Mengomentari hadis ini belum mengatakan bahwa bagaimanakah kita melihat Rasul SAW salat. Sehingga untuk mengetahui Rasul SAW ini membutuhkan penjelasan para ulama. Begitu. Maka dengan demikian, karena masih ada penjelasan lebih jauh tentang masalah sholat itu, Islam itu belum sempurna begitu. Nah, menanggapi pernyataan ini kira-kira seperti apa? Sementara dalam Quran itu juga kita tahu bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah mengatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian kan, gitu. Bahkan beliau telah meridhoi Islam, wa raditu lakumul Islam Madinah, di lanjutannya itu bahwa Allah itu sudah ridho terhadap agama Islam yang kita anut sekarang ini, Ustaz. Nah, berkaitan dengan hal itu kira-kira bagaimana kira-kira tanggapan Ustaz? Nanti untuk pertanyaan kedua nanti saya lanjutkan setelah Ustaz menerangkan terkait persoalannya. Baik, terima kasih Ustadz Anin. Kita mencoba mengklirkan masalah yang dimunculkan oleh Buya Syakur. Yang jelas banyak orang Islam yang merasa resah dengan pernyataan-pernyataan Buya Syakur ini. Jadi apa yang beliau sampaikan itu akhirnya menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam sendiri. Apakah memang agama belum sempurna dan perlu disempurnakan oleh para ulama? Berarti tugas kerasulan Nabi SAW belum selesai dengan meninggalnya beliau. Padahal salah satu ayat yang cukup sentral menyatakan kesempurnaan Islam dan kesempurnaan pemahaman, keyakinan dan pengamalan Islam oleh umatnya, yakni para sahabat, itu sudah jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu. Ayat ini sudah cukup populer, jadi kita semua sudah tahu. Yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah.
pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Nah, pada ayat ini ada kata din dan juga ada kata Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama dalam pengertian ini bisa kita pahami sebagai syariat, ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini Nabi ini bukan hanya bertindak sebagai penafsir, penjelas daripada firman-firman Allah, tapi juga Nabi adalah seorang pembuat syariat. Nah, dari dua sumber pokok ini, yaitu dari Allah dan Nabi, itu sudah sempurna. Dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian, itu adalah suatu pengakuan Allah kepada para sahabat dalam dalam hal keyakinan, pemahaman dan pengamalan agama. Jadi antara keinginan Allah dengan kenyataan pengamalan agama para sahabat ini sudah klop. Allah sudah ridha suatu umat yang mana pemahaman, pengamalan, keyakinan, pelaksanaan itu sudah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian ini belum pernah terjadi kepada umat-umat sebelumnya. Di mana antara kehendak Allah dengan realitas keberagaman umat itu mencapai tingkat persatuan itu hanya pada umat Islam. Yakni para sahabat ini maksudnya. Jadi ketika Nabi SAW wafat, itu Islam sebagai sebuah doktrin syariat dengan pengamalan agama para sahabat itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Ada satu hal yang harus kita pahami dulu di situ. Yang kedua, yang harus kita pahami juga, dari situ kemudian kita melihat bahwa sikap keberagamaan para sahabat ini memang unik dibanding dengan umat-umat setelahnya. Para sahabat di dalam mengamalkan agama itu betul-betul menafikan aspek ego individu maupun ego kelompok. Jadi mereka itu sepenuhnya menyerahkan diri mereka itu bulat kepada Allah dan Rasul. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul itu betul-betul diterima secara bulat tanpa ada upaya untuk sikap-sikap penolakan atau keraguan-raguan. Jadi ego individu, ego kelompok itu diabaikan. Itulah sebabnya Nabi SAW ketika dia berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Itu artinya kalian melaksanakan salat seperti mana yang kalian lihat aku melaksanakan. Tidak boleh ada penafsiran. Tidak boleh ada interpretasi pribadi dalam hal ini. Laksanakan saja. Jadi para sahabat itu menyikapi Al-Quran dan menyikapi perkataan Rasulullah itu sepenuhnya berdasarkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan mengabaikan aspek ego pribadi maupun kelompok. Agama diterima sebagai sebuah keyakinan yang bersifat siddiq, kebenaran yang diyakini, yang kemudian diamalkan. Ya memang implikasinya kemudian melahirkan karakter-karakter yang berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Tapi secara umum mereka semua itu betul-betul di dalam menerima perintah Allah dan menerima perintah Rasul itu betul-betul mengabaikan ego. Allah dan Rasul itu adalah nomor satu. Yang lain boleh diabaikan. Maka kita bisa melihat bahwa dalam beberapa kasus itu betul-betul ditunjukkan oleh sahabat. Jadi ada Abu Talha itu suatu ketika Abu Talha dia salat di kebunnya. Kebunnya itu merupakan suatu kebun yang paling
subur. Ada telaga di dalam air yang jernih, pohon-pohon korma yang tumbuh itu, pohon-pohon apa semua yang ada di situ tuh tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang lebat. Ya, suatu ketika dia salat di kebunnya itu, karena kebun itu, pohon-pohon itu begitu lebat, ada burung yang terperangkap dalam rimbunan daun-daun dan buah-buah, sehingga dia tidak bisa keluar. Maka ketika dia lagi dalam keadaan salat, dia terkesan dengan burung tadi. Akhirnya dia lupa rakaat berapa yang dia sudah laksanakan. Salat ini rakaat keberapa ini? Maka begitu selesai salat, langsung dia menghadap Rasulullah dan dia serahkan itu kebunnya kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Allah. Dia serahkan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kebunnya ini sudah melalaikan dia, mengganggu dia dalam kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Jadi kita bisa melihat bahwa sikap dia ini betul-betul sudah dalam melaksanakan suatu perintah Allah atau perintah Rasul itu betul-betul mengabaikan ego individu, kepentingan dunia apapun. Ada kasus lain lagi, misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam suatu pertempuran dia kena panah di paha. Waktu dicabut itu sakit dan memang tertancap sangat dalam sehingga sulit untuk dicabut. Akhirnya para sahabat yang lain itu menunggu sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu melaksanakan salat baru dicabut. Jadi ketika selesai salat dia bertanya kepada sahabat-sahabat, "Mengapa kalian belum cabut? Kami sudah cabut." Sahabat menjawab, "Kok saya tidak merasa?" Jadi ketika mereka melaksanakan salat, kesadaran diri hilang. Tidak lagi menyadari diri. Yang dia rasakan hanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak contoh kasus yang semuanya itu menunjukkan bahwa di dalam pemahaman, keyakinan dan pengamalan agama itu sahabat mengabaikan aspek individu, kepentingan kelompok. Nah, jadi agama sudah mengalami suatu tingkat penyempurnaan bukan hanya dari segi doktrin sebagai sebuah syariat, tapi juga dalam segi pengamalan. Sudah masuk ajaran agama itu ke dalam diri. Jadi kalau kita mau melihat mana Al-Quran dalam wujud konkret, lihat para sahabat. Jadi bukan hanya Nabi, istilah khuluqul Quran, akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Tapi istilah itu juga mengenal kepada para sahabat. Jadi akhlak para sahabat itu adalah akhlak Al-Quran. Artinya akhlak Islam yang ditunjukkan. Nah, itu yang digambarkan dari ayat tadi, surat Al-Maidah ayat 3 itu. Nah, persoalan kemudian menjadi lain ketika Islam berkembang ke daerah-daerah baru. Jadi wilayah kekuasaan Islam sudah semakin luas. Dalam perkembangan Islam ke daerah-daerah baru tersebut, Islam bertemu dengan banyak kebiasaan, tradisi, dan budaya yang belum pernah ditemukan pada masa Nabi dulu, pada masa para sahabat yang awal. Disinilah peranan para ulama untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis untuk bisa menjawab persoalan-persoalan baru. Nah, upaya para ulama untuk menafsirkan persoalan-persoalan baru itu bukan dianggap bahwa Islam belum sempurna. Sudah selesai. Hanya karena situasinya sudah berbeda, situasi keadaan, cara hidup, pola perilaku masyarakat yang baru ini, itu lain dengan masyarakat Madinah dulu di masa para sahabat. Itu tidak bisa kita pahami bahwa ulama kemudian menafsirkan, menjelaskan Islam, Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dilihat sebagai suatu bentuk penyempurnaan terhadap Islam. Jadi secara syariat sudah sempurna, tapi fikih ini adalah hasil pemahaman ulama terhadap syariat. Jadi beda antara syariat dengan fikih. Syariat itu datang dari Allah dan Rasulnya, itu sudah sempurna. Tapi pemahaman fikih adalah bentuk pemahaman para ulama terhadap syariat itu. Itu yang mengalami penafsiran kembali sesuai dengan kondisi baru. Saya kasih contoh misalnya begini. Kata di dalam Al-Quran, ada satu ayat mengenai puasa. Wa atimmus syiyama ilal lail.
Wa atimmus syiyama ilal lail. Dan sempurnakanlah puasamu sampai malam. Siapa yang tanya dari seluruh manusia yang ada di dunia ini, yang Islam, yang beriman atau yang kafir, apa ada orang yang tidak paham mengenai kata malam? Semua orang di dunia ini paham apa itu malam. Yang beriman maupun yang kafir paham apa arti kata malam. Tetapi kemudian di dalam pengamalan puasa itu harus dipahami malam itu maknanya apa. Nah, di sini terjadi perbedaan pemahaman yang kemudian berimplikasi kepada interval atau masa berpuasa di siang hari itu. Karena perbedaan pemahaman terhadap kata malam dari ayat itu. Jadi malam itu dimulai ketika matahari terbenam. Maka ulama yang memahami ayat ini melaksanakan puasa itu berakhir dengan terbenamnya matahari. Karena terbenam matahari itu dipahami sebagai arti malam. Tapi ada ulama yang memahami malam dengan makna gelap. Sehingga walaupun matahari sudah terbenam, mereka belum membuka puasanya. Mereka masih tetap puasa. Karena belum gelap. Matahari terbenam itu tidak dengan sendirinya alam ini menjadi gelap. Jadi mereka menunggu sampai betul-betul alam ini sudah gelap baru mereka berbuka. Jadi perbedaan pemahaman terhadap kata malam melahirkan praktik pelaksanaan puasa yang juga berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa disinilah peranan ulama dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan ataupun Al-Hadis mengenai sebuah perintah. Tapi perintah itu sudah sempurna. Berpuasalah sampai malam. Dan para sahabat sudah melaksanakan itu. Tapi karena perkembangan Islam ke daerah-daerah baru itulah yang kemudian menimbulkan sedikit masalah. Dan peranan ulama di sini bukan menyempurnakan Islam, tapi bagaimana menjelaskan Islam supaya bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Ya, jadi bisa saja terjadi perbedaan dalam pelaksanaan itu antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain berdasarkan perbedaan pemahaman para ulama itu. Jadi pemahaman terhadap sebuah ayat atau hadis yang kemudian melahirkan perbedaan di dalam pengamalan agama. Tapi itu bukan berarti bahwa agama tidak sempurna lalu disempurnakan oleh para ulama. Ya, saya kira begitu. Ya, jadi Ustaz, dari perkataan Buya Syakur yang kita lihat video tadi itu, Ustaz sudah menjelaskan terkait bagaimana agama yang sempurna yang harus dipahami oleh masyarakat. Gitu. Tapi beliau mengatakan dengan penjelasan tadi bahwa ulama menjelaskan hal-hal yang mungkin belum bisa dipahami oleh masyarakat, dengan penjelasan mereka bisa dipahami. Itu dianggap sebagai proses menyempurnakan agama. Begitu. Jadi dengan alasan itulah sehingga beliau mengatakan kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu sudah sempurna, maka tidak menghargai jasa para ulama. Apakah seperti itu, Ustaz? Kita harus bedakan dulu antara pemahaman kita mengenai Islam yang sudah sempurna dengan memahami jasa para ulama dalam hal ini. Bahwa Islam sudah sempurna itu tidak boleh lagi diragukan. Kalau ada orang saat ini yang masih meragukan bahwa Islam itu belum sempurna, saya perlu pertanyakan keimanan dia kepada Allah dan Rasul. Loh, ini kan sudah jelas-jelas beberapa ayat. Dari awal-awal surat Al-Baqarah itu juga Allah sudah tegaskan. Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak boleh diragukan. Dan ini hanya merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi diragukan ketakwaannya. Diragukan. Jadi kalau mengatakan bahwa Islam belum sempurna, dipertanyakan ketakwaannya. Ini persoalan apa? Bukan hanya iman tapi takwa juga. Nah, para ulama berjasa dalam hal menjelaskan apa yang sudah sempurna itu untuk dilaksanakan. Karena sebagaimana tadi sudah saya jelaskan pada awal, sikap keberagaman para sahabat generasi yang awal itu memang berbeda dengan masyarakat yang datang setelahnya itu. Kalau para sahabat itu kan sudah betul-betul mengabaikan ego individu, ego kelompok. Nah, masyarakat yang berikut ini Masih ada egonya. iya, ego individunya masih menonjol. Di sinilah peran para ulama untuk menjelaskan Islam kepada mereka. Sebab biar bagaimanapun
budaya atau adat istiadat yang sudah tertanam di dalam diri sebuah masyarakat itu tidak serta-merta dirubah begitu saja. Contoh kasus kan di Indonesia ini kan mengenai tahlil itu kan. Tahlil itu di satu pihak berisi sekumpulan zikir-zikir, bacaan-bacaan dari ayat Al-Quran atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi budaya memperingati hari kematian satu keluarga itu juga sudah hidup jauh sebelum Islam datang. Nah, bagaimana para ulama saat itu, para wali, menghilangkan tradisi yang tidak ada di dalam Islam? Itu sulit. Sulit. Menghilangkan tradisi itu, memperingati hari kematian seseorang itu memang sulit. Itu sinilah perannya ulama saat itu, memasukkan, mengislamkan tradisi yang sudah berakar itu menjadi Islami. Sehingga tahlil tidak dianggap lagi sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi pada saat hari kematian pertama, ketiga, ketujuh dan seterusnya itu diperingati sebagai suatu bentuk atau sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktek-prakteknya yang dianggap bertentangan dengan akidah dan syariat itu kemudian dibersihkan, dihilangkan sama sekali. Nah, itu kan berarti bahwa agama belum sempurna lalu para ulama menyempurnakan, tidak? Ya, saya kira dua pertanyaan tadi berdasarkan cuplikan video yang sudah kita saksikan sebelumnya itu sudah dikomentari oleh Ustadz Dr. H.M. Besarloh. Ya, artinya ini juga bagian dari informasi yang kami sampaikan supaya masyarakat tidak salah memahami sebenarnya. Sesungguhnya syariat Islam itu sudah sempurna. Jadi para ulama hanya menjelaskan apa yang sudah sempurna itu sehingga bisa diamalkan oleh masyarakat. Ya. Jadi sahabat Nabi SAW ini sebenarnya harus betul-betul dijadikan contoh ya, sehingga nilai-nilai agama itu tidak bias kemana-mana. Begitu. Mungkin demikian. Insya Allah tolong saksikan video ini dengan full ya, dengan sempurna sehingga tidak salah memahami juga. Begitu. Jadi demikian Insya Allah saya Anin undur diri. Terima kasih Ustaz sudah hadir pada kesempatan ini untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Moga-moga ini juga bisa menjadi amal jariah Ustaz kelak ya Ustaz, insya Allah bermanfaat untuk masyarakat. Saya Anin undur diri, insya Allah saya ucapkan Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.